Halo investor dan tradership, kita tentunya sering mendengar bullish atau bearish market di Bursa Efek Indonesia. Apa sih bullish market itu? Dan apa sih bearish market itu? Faktor apa saja yang menyebabkan saham mengalami bullish dan faktor apa saja yang menyebabkan saham mengalami bearish? Dan bagaimana cara mengetahui kondisi market sedang bullish atau bearish? Dan bagaimana kita sebagai trader atau investor menghadapi kondisi market saat bullish ataupun saat bearish? Mari kita kupas di video yang kali ini. Bullish versus bearish adalah istilah di pasar saham yang dilambangkan dengan pertarungan antara dua ekor binatang, yaitu banteng atau bull dan beruang atau bear. Jika saat pertarungan banteng atau bull yang menang, maka kondisi pasar akan ke atas, mengalami bullish. Dan jika beruang yang menang, maka kondisi pasar akan turun dan menjadi bearish. Kondisi pasar disebut bullish ketika kondisi pergerakan harga saham cenderung mengalami penguatan secara berkelanjutan dalam periode tertentu. Istilah bullish berawal dari kata bull yang artinya banteng. Makanya logo atau patung banteng hampir selalu ada di setiap bursa efek negara manapun di dunia ini. Istilah bullish berasal dari filosofi gerakan menyeruduk banteng yang mengarah ke atas dan melambangkan pergerakan harga saham yang sedang naik. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya bullish market, yaitu yang pertama faktor makroekonomi, yang kedua faktor fundamental perusahaan, yang ketiga faktor euforia pasar. Mari kita kupas yang pertama, yaitu faktor makroekonomi. Kondisi harga saham gabungan mengalami bullish terjadi ketika kondisi makroekonomi nasional sebuah negara atau secara internasional dalam keadaan baik dan sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Pada saat kondisi ekonomi mengalami ekspansi, hampir semua sektor usaha dan bisnis berkembang pesat. Banyak lapangan pekerjaan yang terbuka, angka pengangguran turun, tingkat pendapatan per kapita naik, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, membuat laba perusahaan meningkat, sehingga perusahaan bisa membagi dividen atau laba perusahaan kepada pemegang saham juga akan meningkat. Dan ini akan mendorong harga saham untuk naik. Hal ini membuat investor optimis untuk melakukan investasi dengan melakukan pembelian saham di Bursa Efek Indonesia sehingga pasar saham menguat atau mengalami kondisi tren naik atau dikenal juga dengan istilah uptrend. Walaupun kondisi indeks harga saham gabungan bergerak bullish, tidak semua saham bergerak naik secara bersamaan. Biasanya saham bergerak naik secara sektoral dan bergantian sektornya. Maka dari itu, investor harus bisa memprediksi sektor industri mana atau saham apa yang akan bergerak naik atau bullish terlebih dahulu pada kondisi tertentu. Dan setelah mencapai puncak, bisa segera melakukan rotasi saham. Contoh, pada saat pandemi Corona tahun 2020 kemarin, emiten farmasi, rumah sakit, laboratorium itu yang mengalami kondisi bullish paling awal karena produk dan jasa mereka dibutuhkan oleh masyarakat. Berikutnya, saat pemerintah melakukan kebijakan fiskal atau moneter untuk menangani krisis, biasanya emiten perbankan mengalami bullish berikutnya. Kemudian adanya kebijakan pemerintah yang menguntungkan industri tertentu seperti subsidi pajak untuk industri mobil dan subsidi pajak untuk properti bisa membuat emiten produsen mobil ataupun properti akan naik.
Hal yang lain, saat harga komoditas naik, biasanya harga saham produsennya juga ikut naik. Contoh saat harga batu bara naik kemarin, menyentuh angka 200, karena krisis energi dunia membuat harga saham emiten berbasis batu bara naik signifikan dalam waktu singkat. Yang kedua adalah faktor fundamental perusahaan yang meningkat, membuat nilai perusahaan meningkat dan dividen yang dibagikan akan meningkat dan membuat saham mengalami bullish. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Cara Memilih Saham Super dan Analisa EPS sebelum membeli saham. Faktor fundamental yang lain dari perusahaan yang bisa membuat bullish market yaitu adanya corporate action yang dilakukan perusahaan seperti merger, akuisisi, pergantian BOD atau Board of Director, ekspansi bisnis, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah faktor euforia market. Kondisi ini terjadi karena diciptakan oleh market maker dengan menciptakan rumor atas saham atau sektor industri tertentu yang membuat terjadinya euforia market. Seringkali saham yang baru IPO dan harganya sedang digoreng naik tinggi juga menimbulkan euforia market. Window dressing dan January effect seringkali juga membuat kondisi pasar bullish karena euforia market. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Window dressing, January effect, siapkan amunisi untuk membeli saham. Kondisi pasar bullish yang disebabkan oleh faktor makroekonomi dan fundamental emiten yang meningkat akan memiliki dampak bullish yang cenderung konsisten dan bertahan lama. Hal ini kontradiktif dengan kondisi bullish yang dibuat karena euforia pasar oleh market maker yang seringkali hanya berdampak sesaat saja. Kondisi bullish bisa terlihat dari grafik pergerakan harga saham tiap emiten atau saham dengan terbentuknya harga higher high atau level harga tertinggi yang lebih tinggi dari sebelumnya dan higher low atau level harga terendah yang lebih tinggi dari harga terendah sebelumnya. Agar investor bisa memaksimalkan keuntungan dalam trading ataupun berinvestasi saham dalam kondisi bullish, Anda bisa melihat video saya berjudul Kapan Saat yang Tepat Membeli Saham, Bagaimana Cara Membeli Saham yang Tepat, dan Saham Dijual Naik, Dibeli Turun. Ini solusinya. Sementara itu, ada juga istilah bearish market yang berawal dari kata bear yang artinya beruang. Istilah bearish berasal dari filosofi gerakan beruang yang mencakar ke bawah. Kondisi pasar saham disebut dalam kondisi trend bearish ketika kondisi pergerakan harga saham cenderung mengalami penurunan secara berkelanjutan dalam periode tertentu. Ada 3 hal yang membuat market mengalami bearish. Yang pertama, karena faktor makroekonomi. Yang kedua, karena dampak sektoral industri. Dan yang ketiga, karena faktor fundamental perusahaan. Kondisi indeks harga saham gabungan mengalami bearish terjadi ketika kondisi makroekonomi nasional sebuah negara atau secara internasional dalam keadaan mengalami pertumbuhan ekonomi yang turun dan bahkan mengalami krisis, sehingga pasar saham melemah atau mengalami tren turun atau dikenal juga dengan istilah downtrend. Seringkali saat ekonomi sebuah negara mengalami krisis, mayoritas bisnis turun, permintaan terhadap barang dan jasa turun, memaksa banyak perusahaan melakukan PHK karyawan untuk mengurangi beban perusahaan. Kondisi ini membuat angka pengangguran naik, tingkat pendapatan per kapita turun, dan membuat daya beli masyarakat turun, yang menimbulkan efek domino yang negatif bagi perekonomian nasional. Turunnya permintaan akan barang dan jasa membuat laba perusahaan turun, yang berakibat dividen yang dibagikan ke pemegang saham juga turun. Bahkan banyak perusahaan yang rugi dan tidak membagikan dividen.
Bahkan cukup banyak yang terpaksa harus gulung tikar alias bangkrut. Hal ini membuat saat kondisi krisis memicu kekhawatiran investor dan trader di bursa saham, sehingga banyak di antara mereka yang menjual sahamnya. Saat terjadi sell-off yang membuat harga turun dalam, seringkali memaksa trader yang menggunakan fasilitas margin atau membeli saham dengan menggunakan fasilitas pinjaman dari sekuritas terkena margin call yang membuat trader terkena forced sell dan trader harus menjual saham walaupun dalam kondisi rugi. Tekanan jual ini membuat harga turun semakin dalam dan memicu panic selling dari trader dan investor saham yang lain. Jika saat kondisi bullish saham naik secara bergantian secara sektoral, saat kondisi bearish karena faktor makroekonomi suatu negara atau internasional mengalami krisis, seringkali penurunan harga saham terjadi secara bersamaan hampir di semua sektor karena panic selling. Sampai adanya sebuah kebijakan pemerintah baik secara fiskal ataupun moneter yang bisa meredakan kekhawatiran pasar. Faktor kedua yang membuat kondisi bearish yaitu sektor industri. Contohnya, saat pemerintah menaikkan cukai rokok, membuat harga saham emiten rokok akan turun. Saat pemerintah menaikkan pajak ekspor, membuat saham produsen yang melakukan ekspor turun. Misal, batu bara, kemudian CPO dikenakan pajak ekspor, maka biasanya harga saham-saham industri batubara dan CPO turun. Saat harga komoditas turun, maka membuat harga saham komoditas tersebut juga mengalami penurunan. Saat rupiah melemah, membuat harga saham emiten yang punya bahan baku impor seperti sektor farmasi akan mengalami penurunan atau bearish. Faktor ketiga yang menyebabkan bearish adalah kondisi fundamental perusahaan yang mengalami penurunan, membuat nilai perusahaan turun dan dividen yang dibagikan juga akan turun. Apalagi jika perusahaan punya permasalahan internal bahkan sampai terkena tato saham, maka sahamnya akan mengalami bearish. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Tato Saham Teliti Sebelum Investasi dan salah satu faktor kenapa saham harus dijual. Kondisi bearish bisa dilihat dari grafik pergerakan harga saham dengan terbentuknya pola harga saham yang downtrend, yaitu membentuk lower low atau level harga terendah yang lebih rendah dari sebelumnya, dan lower high atau level harga tertinggi yang lebih rendah dari harga tertinggi sebelumnya. Jika kita melakukan trading saham, akan jauh lebih mudah jika kita trading di kondisi market bullish, seperti kondisi saat ini di mana IHSG sudah berhasil break all time high atau tertinggi sepanjang masa, di mana per 12 November 2021 menyentuh level tertinggi di 6.714. Untuk lebih jelasnya, tunggu video saya berjudul 3 cara sederhana beli saham profit maksimal. Sedangkan untuk investasi saham, kita bisa melakukan pembelian dalam segala kondisi dengan cara dollar cost averaging. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video saya berjudul Yuk Nabung Saham, gini loh cara nabung saham yang benar. Video ini dibuat untuk sarana edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.